Nama saya Abad Dwika Aldila, NPM 2019-13500-605, kelas S3C, kelompok 12. Nama saya Nisa Fitri, NPM 2019-13500-585. Perkenalkan, nama saya Andini Ramadianti, NPM saya 2019-13500-545. Pengertian daripada hidrokarbon. Nah, apa sih hidrokarbon itu? Hidrokarbon adalah sebuah senyawa yang terdiri dari unsur karbon dengan lambang C dan unsur hidrogen itu dengan lambang H. Seluruh hidrokarbon memiliki rantai karbon dan atom-atom hidrogen yang berikatan dengan rantai tersebut. Istilah tersebut digunakan juga sebagai pengertian dari hidrokarbon alifatik. Hidrokarbon secara alami terjadi dan ditemukan dalam minyak mentah, gas alam, dan sumber-sumber energi penting lainnya. Dan contoh hidrokarbon adalah yang pertama, metana atau gas rawa. Adalah hidrokarbon dengan 1 atom karbon dan 4 atom hidrogen. Yang kedua, etana adalah hidrokarbon yang terdiri dari 2 atom karbon bersatu dengan sebuah ikatan tunggal, masing-masing mengikat 3 atom karbon. Yang ketiga yaitu propana, memiliki 3 atom karbon C dan seterusnya. Lanjut. Penggolongan dari hidrokarbon. Hidrokarbon terbagi menjadi 3. Alifatik, alisiklik, dan aromatik. Alisiklik dan aromatik bagian dari karbosiklik. Karbosiklik itu bagian dari siklik. Nah, sedangkan siklik terbagi menjadi 2, karbosiklik dan heterosiklik. Alifatik terbagi 2, jenuh atau alkana dan tak jenuh. Tak jenuh juga terbagi 2, rangkap 2 atau alkena dan rangkap 3 atau alkena. Klarifikasi hidrokarbon alifatik, yaitu hidrokarbon dengan rantai terbuka dengan ikatan tunggal atau jenuh ataupun ikatan rangkap tak jenuh. Nah, contohnya itu jenuh atau alkana yang termasuk ikatan tunggal. Nah, tak jenuh itu alkena dan alkuna. Alkena sendiri itu rangkap 2 dan alkuna itu rangkap 3. Contohnya kalian bisa lihat di bawah. Ya, selanjutnya. Ini masih bagian dari klasifikasi hidrokarbon, yaitu alisiklik. Alisiklik itu hidrokarbon dengan rantai tertutup atau melingkar. Contohnya kalian bisa lihat ada 2 contoh. Selanjutnya. Nah, ini yang terakhir aromatik, yaitu hidrokarbon rantai melingkar dengan ikatan konjungsi, yaitu ikatan tunggal dan ikatan rangkap yang berselang-seling. Contohnya ada 2. Saya akan menjelaskan contoh kehidupan sehari-hari alifatik. 1. Alkana sebagai bahan bakar. Misal metana yang merupakan komponen utama LNG, propanatau butana yang merupakan komponen utama LPG sebagai bahan bakar. Contohnya gas LPG. Untuk keduanya sebagai pelarut organik nonpolar, misal metana, heksana, dan heptana. Ketiga, sebagai bahan baku dalam industri petrokimia, misal untuk pembuatan alkena dengan reaksi cracking dan pembuatan haloalkana. Next. Yang kedua, alkena sebagai bahan baku dalam industri petrokimia, misal untuk pembuatan alkana, haloalkana, alkohol, aldehid, keton, dan polimer. Etana merupakan hormon tumbuhan yang dapat mempercepat matangnya buah. Selain itu, etana juga merupakan bahan baku dari plastik polietilena.
Contoh dalam kehidupan sehari-hari alkana yaitu alkohol. Propena merupakan bahan baku pembuatan plastik polipropilena. 1,3-butadiena merupakan bahan baku pembuatan karet sintesis polibutadiena. Isoprena juga merupakan bahan baku pembuatan karet polisoprena. Next. Yang ketiga, alkuna. Senyawa alkuna yang paling penting adalah etuna atau bisa dibilang asetilena. Asetilena digunakan sebagai bahan bakar dalam pemotongan logam dan penyambung logam dengan las karbit. Pembakaran asitelena dengan oksigen dapat menghasilkan panas hingga sekitar 3000 derajat Celcius. Dalam jumlah sedikit, asetilena dapat dibuat melalui reaksi batu karbit dengan air sebagai berikut. Next. Jenis senyawa hidrokarbon dan kegunaannya bisa dilihat di tabel ini. Hidrokarbonnya ada metana, etana, propilena, benzena. Jika ada jenis produknya, nama produk dan keterangannya bisa dilihat di tabel berikut. Next. Sifat-sifat hidrokarbon. 1. Sifat fisis, yaitu terdiri dari 2 titik cair dan titik didih, dan semua hidrokarbon sukar larut dalam air. Kedua, sifat kimia atau reaksi-reaksinya. Yang pertama, reaksi alkana ada pembakaran, substitusi atau penggantian, perengkangan, atau cracking. Yang kedua, alkena lebih reaktif dibandingkan alkana. Hal ini dikarenakan adanya ikatan rangkap 2. 1. Pembakaran sempurna alkena menghasilkan CO2 dan H2O. Yang kedua, adisi atau penambahan atau penjenuhan. Yang ketiga, sifat-sifat alkuna hampir sama dengan alkana dan alkena. Suhu rendah berwujud gas, suhu sedang berwujud cair, dan suhu tinggi berwujud padat. Next. Oke, selanjutnya apa itu isomer? Ya, di sini akan kita jelaskan tentang isomer. Nih, sholat dulu nggak nih? Isomer adalah suatu senyawa yang memiliki rumus molekul sama, namun rumus strukturnya berbeda. Sebagai gambaran, misalnya senyawa hidrokarbon dengan jumlah karbon sebanyak 4 atau yang dikenal sebagai butana. Senyawa hidrokarbon ini dengan rumus senyawa C4H10 yang terdiri dari 4 karbon dan 10 hidrogen. Maksudnya 4 atom karbon dan 10 atom hidrogen. Oke, langsung ke isomernya. Jadi isomer itu suatu senyawa yang memiliki rumus molekul yang sama. Jadi molekulnya sama. Oke, molekulnya sama, tapi strukturnya yang berbeda. Oke, kita lihat di sini. Yang pertama itu N-state butana. Di sini terlihat sangat jelas kalau ini rantainya lurus dan dia lengkap satu. Dia contoh dari alkana. Di sini penamaan N itu dia normal, senyawa yang normal. Butana, kenapa dinamakan butana? Karena C-nya itu 4, ada 4 atom karbon. Oke, selanjutnya itu 2 state metil propana. Nah, di sini terlihat perbedaannya. Di sini rantainya lurus, sedangkan di sini rantainya cabang. 2, kenapa 2 di depan? Karena cabangnya nomor 2 dari depan. Karena kita lihat dulu untuk penamaan senyawa, itu kita lihat rantainya yang terpanjang yang mana, lalu kita beri nomor dari cabang yang paling dekat. Ini kebetulan cabang di tengah, berarti nomor 1-nya boleh dari sebelah kiri, dari CH3H
CH1, CH2, CH3, 3. Jadi cabangnya ada di nomor 2. Maka kita namakan sini 2. Metil. Metil ini cabangnya ini si CH3. CH3 ini namanya metil. Propana. Propana itu tergantung dari jumlah si atom karbonnya. Jadi sini ya. Oke, kita next. Selanjutnya itu macam-macam isomer. Perbedaan susunan atom dalam senyawa hidrokarbon dikelompokkan beberapa macam jenis yang dilihat dari posisi, struktur, atau penempatan dalam ruang. Macam-macam isomer yang akan diulas di bawah ini meliputi isomer struktur dan geometri. Isomer struktur terdiri atas isomer angka, posisi, dan gugus fungsi, sedangkan yang isomer geometri itu terdapat cis dan trans. Oke, kita next. Di sini yang pertama, isomer struktur, yaitu senyawa dengan rumus molekul sama namun memiliki struktur yang berbeda. Di sini yang pertama itu ada isomer kerangka, yaitu senyawa-senyawa yang mempunyai rumus molekul sama tetapi kerangkanya berbeda. Contohnya itu isomer alkana, alkena, dan alkuna. Nah, senyawa alkana yang paling rendah itu isomer butana C4H10. Untuk senyawa alkena yang paling rendah itu isomer butena C4H8. Sedangkan untuk alkuna yang paling rendah itu isomer sibutuna C4H6. Oke, kita next. Berikut ini contoh isomernya. Jadi dia molekulnya sama, tapi strukturnya berbeda. Di alkana itu ada si butana, tadi sudah dijelaskan untuk di alkana. Kita lanjut ke alkena. Alkena ini di sini dia ambil contoh si pentena C5H10. Alkena ini dia rangkapnya 2 ya. Di sini ada strapnya 2, jadi rangkapnya 2. 1, kita bahas namanya. Kenapa di sini 1? Karena rangkap 2-nya dari nomor 1 seperti yang dijelaskan tadi, bahwa kalau misal penamaan senyawa itu kita lihat dulu penentuan rantai yang terpanjangnya untuk menjadikan rantai utama. Lalu setelah ditentukan rantai utamanya, rantai terpanjangnya, kita beri nomor penomoran. Jadi yang rangkapnya yang ada 2 itu sebelah mana? Sebelah kiri, sebelah tengah, atau sebelah kanan. Nah, kalau misalnya rangkapnya ada di sebelah kiri, berarti penomoran nomor 1-nya ada di sebelah kiri. Jadi CH2-nya 1, CH-nya 1, CH2-nya 2, 3, CH2-nya 4, dan CH3-nya 5. Kenapa pentena di sini? Karena pentena itu ada 5 atom karbon. Oke, untuk yang selanjutnya 3 straight metil, straight 1 straight butena. Lihat perbedaannya, di sini rantainya rantai lurus dan di sini rantainya bercabang. Seperti yang dikatakan tadi, 3 straight metil, straight 1 straight butena. 3 ini kita lihat cabangnya ada di nomor 3. Kenapa di nomor 3? Karena penomorannya mulai dari yang sebelah kiri. Rangkap 2-nya ada di sebelah kiri. Metil, karena cabang yang ketiga ini, yang di nomor 3 ini, itu cabangnya ini CH3. CH3 itu namanya metil. Straight 1. 1 itu apa? Rangkapnya itu ada di nomor 1. Si butena. Butena. Kenapa butena? Karena atom karbon itu ada 5 atom karbon. Maaf, ada 4 atom karbon. Oke, ini contoh selanjutnya. Si alkuna. Nah, di sini alkuna contohnya itu sama si pentuna. Dia sama atom karbonnya, 5, hanya yang membedakan jumlah atom hidrogennya aja. Di alkena ada 10, di alkuna ada 8. Sama ya, bisa dilihat. Hanya perbedaannya di rangkap 3-nya aja. Oke, kita next. Oke, yang ini contoh isomer rangka. Senyawa yang mempunyai rumus molekul sama tetapi kerangkanya berbeda. Jadi ini ya, contohnya bisa dilihat.
Nah, selanjutnya isomer posisi senyawa yang memiliki rumus molekul sama tetapi posisi gugus fungsinya berbeda. Contohnya itu terdapat pada senyawa alkena dan alkuna. Ini contohnya. Kita next. Maaf, di sini ada koreksi ya. Di alkena itu site-nya 2 sebenarnya karena kena, jadi site-nya 2. Sedangkan si alkuna itu sebenarnya site-nya 3 ya. Ini ada koreksi. Oke, kita next. Di sini isomer gugus fungsi adalah senyawa-senyawa yang mempunyai rumus molekul sesama tetapi gugus fungsinya berbeda. Jadi gugus fungsinya berbeda. Dan ini terdapat pada alkuna dan alkadiena, etanol dan dimetil eter. Ini contohnya bisa dilihat. Oke, kita next. Selanjutnya isomer geometri adalah senyawa-senyawa yang mempunyai rumus molekul sama tetapi struktur ruangnya berbeda. Oke, kita lanjut ke contohnya. Di isomer geometri ini ada bentuk cis dan trans. Nah, si cis ini di mana atom atau gugus atom sejenis terletak pada sisi yang sama. Misalnya ini si A terletak di sisi yang sama, berada di atas. Dan isomer trans, bentuk trans itu isomer di mana atom dan gugus atom sejenis terletak pada sisi yang berseberangan. Jadi dia sejenis tapi dia bentuknya itu berseberangan atau silang. Oke, kita next. Nah, berikut contoh isomer geometri diberikan seperti beberapa senyawa seperti ini ya. Baik, saya akan membahas pembahasan soal latihan nomor 1. Oke, di nomor 1 ini sudah saya coret-coret ya. Soalnya sih sebenarnya yang ini rangkaiannya. Ada 7 rangkaian. Ini sudah saya nomorin. CH3 yang pertama, yang kedua ada 3 rangkaian, ada 3 urutan, CH3, CH3 dan CH3. Yang ketiga ada C, yang urutan keempat CH3, kelima CH3 dan C2H5, nomor 6 CH2 dan nomor 7 CH3 dan CH3. Dan untuk pembahasan soal ini ditanyanya yaitu nama senyawanya. Dan di sini udah ada 5 untuk jawabannya sudah ada 5 etil, 2,7 trimetil dan heptana. Dari yang pertama ini 5 etil. 5 etil ini didapat dari rangkaian nomor 5. Itu CH3 dan C2H5. C2H5 ini dikatakan etil. Dan 5-nya ini dikatakan ada di rangkaian nomor 5. Jadi 5 strip etil, strip 2,7. Oke, untuk 2,7 ini kita dapat dari rangkaian nomor 2 dan rangkaian nomor 7 ini sama-sama terdiri dari CH3. Oke, jadi 2,7 ada di rangkaian 2, dan rangkaian 7. Di 2,7 ini dikatakan trimetil karena yang tadi saya bilang karena CH3 ini di rangkaian 2 dan nomor 7 itu sama. Trimetilnya ini pasti dapat dari ketiga metil. CH3 ini dikatakan metil dan trinya ini dapat dari rangkaian nomor 2 atas dan bawah dan rangkaian nomor 7 di bawah. Oke, kita di sini akan menjelaskan tentang si alkena. Ini rantai alkena, ini nama senyawa alkena. Kita akan jelaskan dari rantai ini untuk menentukan nama senyawanya. Yang pertama itu kita tentukan dulu rantai utamanya. Kita tentukan dulu rantai utamanya.
rantai utamanya itu rantai yang terpanjang. Kita lingkari rantai yang terpanjang ya. Setelah kita lingkari rantai terpanjangnya, lalu kita beri nomor sesuai dengan angkanya. Ini ada posisi di depan, di belakang, di tengah, atau di depan. Nah, ini rangkap 2-nya ini ada di posisi di belakang, maka penomoran kita dari sini nomor 1, ini nomor 2, yang ini nomor 3, yang ini nomor 4, yang ini nomor. Jadi penomoran itu disesuaikan dengan posisi angkatnya itu ada di mana. Lalu setelah itu baru kita lihat cabangnya di nomor 3 sama 4. Kita masuk ke nama senyawa, kita tentukan nama senyawa ya. Nah, pertama-tama kita lihat dulu nih cabang nomor 3 yang paling dekat sama posisi si rangkap 2-nya ini. Nah, kita namakan 3 strip etil. Kenapa etil? Karena di sini cabangnya ini ada si CH2 itu etil. Kita lanjut step 4. Nah, tadi yang dikatakan cabangnya itu ada di posisi nomor 3 dan 4. Maka tadi posisi 3 udah, kita nomor 4. Posisi yang nomor 4 itu si etil, ada si CH3. CH3 itu si etil. Lalu udah tidak ada cabang lagi, baru kita lihat ke rantai utamanya. Rantai terpanjangnya itu namanya apa? Nama senyawanya itu apa? Kita lihat karbonnya ada 1, 2, 3, 4. Jadi ada 5 atom karbon itu si pentena. 5 atom karbon itu si pentena, maka kita tulis pentena. 3 step etil, step 4 step metil, step pentena. Jadi nama senyawa dari rantai ini adalah ini. Halo teman-teman, ini akan membahas nomor 3. Nah, ini adalah contoh soalnya. Kenapa nama senyawanya bisa disebut dengan 2 strip heptuna? Karena dia tidak memiliki cabang atas atau di bawah. Jadi cuma satu rangkaian saja. Nah, kenapa nama senyawanya itu awalnya 2? Kenapa? Karena rangkap 3-nya itu atau alkuna terdapat di nomor 2. 1, 2. Nih. Kita lihat lagi di sini. Di atom yang pertama dan kedua itu rangkapnya apa? Yang kedua itu rangkapnya 3 kan? Rangkap 3 itu alkuna. Nih. Karena nggak ada cabang sama sekali, jadinya kita langsung dilihat ke shift-shiftnya, shift 1 dan shift 2. Nah, shift 2-nya itu kan yang seperti tadi, alkuna. Nah, sekarang kita bahas strip heptuna. Itu kenapa sih bisa disebut dengan strip heptuna? Karena soal ini itu memiliki 7 atom yang disebut dengan heptuna. Nih, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7.